Shalom saudara. Lanjut dari kemarin, sesi yang lalu kami mendengarkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 katanya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, katanya ayat 18. Bagaimana Tuhan Yesus lahir? Di dalam keenam kitab Injil, di Matius dan Lukas, kita bisa melihat tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan Markus dan Yohanes, di sana tidak ada cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Di Lukas, ternyata sebelum Yesus Kristus dilahirkan, Gabriel menyatakan diri kepada Maria, dan kamu yang diberkati, Tuhan menyertai engkau, katanya. Dan dia berkata, kamu akan melahirkan anak laki-laki, dan Maria terkaget juga. Aku masih belum menikah, masih belum pernah jadi satu sama dengan laki-laki. Bagaimana mungkin saya dapat melahirkan anak? Memang Maria adalah seorang biasa, jadi dia berpikir seorang manusiawi. Dan lalu malaikat menjelaskan kepada Maria, ini akan terjadi oleh karena Roh Kudus menguasai kepadamu. Dia akan dipanggil, disebut anak Tuhan, anak Allah. Waktu itu Maria dapat mengerti, bahwa Tuhan akan bekerja melalui saja. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mulai saat itu, Tuhan bekerja di dalam Maria. Lalu Maria dapat hamil dari Tuhan. Tuhan mengasihi kepada kita manusia, jadi dia mempunyai harapan dan rencana kepada kita. Dan pada saat rencana itu digenapkan di dalam hati Tuhan, dan Tuhan akan melaksanakan semua rencana melalui anaknya Tuhan atau orang-orang dari Tuhan. Dan katanya Tuhan berkata, kamu akan melahirkan anak kepada Maria. Lalu Maria bisa mengetahui bahwa dia akan melahirkan anak melahirkan firman dari Tuhan. Dan Maria berpikir bahwa pada saat saya perutnya menjadi besar, banyak orang lain berkata apa kepadaku? Tetangga-tetangga berkata apa kepadaku? Kalau saya hamil sebelum menikah, ada yang orang melempar batu kepadaku, bagaimana saya harus melakukan? Memang hati-hati kekhawatiran seperti ini akan muncul di dalamnya. Tetapi kalau ini semuanya berasal dari Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga semua segalanya. Ini yang iman Maria mempunyai. Dia sendiri tidak tahu dan tidak punya kuasa kalau ada masalah, bagaimana dia mengendalikan. Tetapi Tuhan tetap ada, dan Tuhan akan mengendalikan semua masalah yang akan terjadi. Jadi Maria, dia menyerahkan diri kepada Tuhan semuanya. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini adalah hambamu Tuhan, aku serahkanku sendiri kepadamu Tuhan, menggunakan saya sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Jadi, menyerahkan diri biar Tuhan bebas memakai tubuh Maria. Banyak hamba-hamba Tuhan masih belum jelas tentang tahapan ini. Tuhan sudah mempunyai rencana kepada kita masing-masing. Dan Tuhan juga untuk dia mengerjakan kepadaku, Tuhan berbuat banyak hal sebelum kepada saya. Sejak kecil saya lapar, miskin sekali. Setiap kali saya merasa lapar dan miskin, saya bisa merasa Tuhan menjaga saya. Pada saya berada di desa Jampali dan wajib militer, dan di mana saja pergi, Tuhan tetap membantu.
Memang setiap saat akan ada sedikit berubah, tetapi tetap selalu Tuhan membantu dan menyertai dengan saya. Karena pekerjaan yang saya melayani ini adalah bukan urusan saya, tetapi urusannya Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil Musa juga sama. Tuhan berkata kepada Musa, aku mengutus kamu kepada Musa untuk mengeluarkan orang Ibrani dari Mesir. Siapa yang berbuat begitu? Ya, Tuhan, dia. Tapi lalu Musa merasa beban karena dia sendiri datang kepada Firaun, keluarga orang Israel. Kalau Musa berkata, iya, ini adalah hambamu, jadikanlah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Kenapa Musa tidak bisa berkata seperti Maria? Dan kata Musa adalah, siapa yang aku bisa mengeluarkan orang Ibrani dari Mesir. Terus Tuhan berkata kepada Musa. Akhir-akhirnya, pada Musa mengucap amin kepada perkataan Tuhan. Lalu Tuhan mulai bekerja kepada Musa. Tuhan bekerja kepada Abraham juga sama. Pada saat Abraham berusia 99 tahun, Tuhan menyatakan diri kepadanya, namakan istrimu bukan Sarai tetapi Sarah. Dia akan melahirkan anak kepadamu. Dan Abraham berkata, oh, seorang berusia 100 tahun, bagaimana dia melahirkan anak? Istriku Sarah sudah berusia 90 tahun, itu tidak akan terjadi, katanya. Terus Tuhan berkata kepada Abraham, bukan, sesungguhnya istrimu akan melahirkan anak kepadamu, kamu akan menamakan dia Ishak. Akhir-akhirnya Abraham menerima iman kepada Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Maria, kepada Musa, kepada Abraham, seperti begitu Tuhan selalu berkata kepadaku. Kalau kita adalah pelayan Tuhan dan melayani untuk Injil Yesus Kristus, pasti kadang akan menemukan penganiayaan dan kesulitan dalam pelayan kita. Tetapi pekerjaan Tuhan, urusan Tuhan adalah Tuhan akan menjelaskan dan menyelesaikan. Dan semua permasalahan dan kesusahan terjadi oleh karena urusan dan tugas Tuhan. Tuhan adalah yang harus menyelesaikan. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya Tuhan, ini urusanmu. Buatlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dia mempersatukan hati sama Tuhan. Mulai saat itu, Tuhan memulai bekerja melalui Maria. Maria dapat hamil, perutnya makin besar. Terkadang dia ketemu Yusuf. Yusuf terus memandang perutnya Maria, dia memikir mendalam. Iya, memang ada beberapa perempuan yang seperti begitu, tapi saya tidak menyangka bahwa Maria begitu. Dan dia merasa mencuriga kepada Maria. Oh, walaupun begitu, dia merasa dia adalah suci. Oh, aku tidak lagi percaya kepadanya. Walaupun dia perutnya makin menjadi besar, kenapa dia berkata kepadaku adalah suci? Lalu Yusuf mau putus hubungan sama Maria. Waktu itu malaikat Tuhan nyatakan kepada Yusuf dan katanya, Yusuf anak tahu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu dia ketemu Maria. Apakah Maria, kamu sudah sehat? Ya, Tuhan berkata kepadaku dalam mimpi. Oh, aku minta maaf, saya salah paham kepada maksudmu.
Tuhan berkata, kamu hamil karena Roh Kudus. Aku dulu tidak sama sekali berpikir begitu. Aku minta maaf. Katanya, Tuhan, ini adalah laki-laki. Dengan ini Tuhan menjelaskan dan menyelesaikan semua permasalahan terjadi kepada Maria dan Yusuf. Nah, kepada Maria apa yang heran adalah sebelum kita percaya Tuhan, masalah-masalah sulitan yang terjadi kepada kita, memang kita berusaha untuk mengatasinya. Tetapi Tuhan mengajar kepadaku bagaimana saya menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Setelah saya menikah, kami dapat anak perempuan. Pada saat anakku perempuan ini menjadi berusia kira-kira 2 tahun, satu ketika saya pulang dari penginjilan, anakku dibalut tangannya. Oh, apa yang terjadi kepada unsuk ini? Saya tanya. Katanya dia main sama teman-teman, lalu dia jatuh. Lalu pintu keluar terbuka ke dapur, lalu dia jatuh di atas api di dapur. Lalu dia terbakar, dikena kebakaran tangannya. Saya gendong anakku yang telah tidur dan berdoa, Tuhan, tolong menyembuhkan anakku, tidak ada tanda luka. Dalam doa, apa yang saya dapat berpikir adalah, dulu saya berpikir kalau saya melahirkan dapat anak, saya akan membesarkan mereka dengan baik-baik. Tetapi saat itu saya dapat mengerti betapa bodohnya pikiran itu. Memang di dalam dunia ini tidak ada orang yang mau membesarkan anaknya menjadi penjual narkoba atau pemabuk, kan? Siapa yang mau membuat anaknya sendiri menjadi penipu? Siapa yang tidak mau membuat anaknya menjadi orang-orang baik? Kalau pemabuk, pecandu narkoba, apakah mereka mengingini berubah begitu? Tidak. Semuanya mempunyai dan keinginan membesarkan anaknya dengan baik-baik, tetapi tidak semuanya berhasil. Jadi walaupun kami berusaha dan mengingini membesarkan anakku dengan baik-baik, itu tidak akan jadi. Pada saat anakku jatuh di atas api, saya terkaget sekali. Tetapi dalam kesulitan, anakku jatuh di atas api, tapi saya tidak bisa membantu pada saat itu. Mulai saat itu saya menyesal di depan Tuhan bahwa hati yang saya membesarkan anakku dengan baik-baik, aku harus membesarkan anakku menjadi hebat. Itu tidak saya dapat mengerti. Ini bukan berarti, tidak berarti. Mulai saat itu saya menyerahkan anakku kepada tangan Tuhan. Pada saat saya sesungguh menyerahkan kehidupan anakku kepada Tuhan, saya bisa melihat Tuhan memimpin kehidupan anakku. Saya menjadi makin tua sekarang ini, dan teman-teman saya, mereka mempersiapkan untuk cara hidup selanjutnya. Mereka kumpulkan uang, membeli rumah, seperti begitu mereka mempersiapkan kehidupan masa depan. Satu ketika saya berpikir bahwa ya, memang saya bisa simpan beberapa uang untuk mempersiapkan masa depanku. Mungkin saya dapat membeli satu rumah untuk saya. Tetapi kalau Tuhan tidak membantu, apa gunanya itu? Kita tidak bisa membandingkan persiapan masa depan aku dengan dirinya sendiri atau oleh Tuhan Allah, kan? Dan bagaimana Tuhan bisa mempersiapkan untuk masa depan saya? Jadi mulai saat itu saya memberhentikan untuk persiapan untuk masa depan saya. Karena saya percaya Tuhan akan menjagaku sampai kematianku. Dan saya menyerahkan semua kehidupan anakku kepada tangan Tuhan. Dan saya serahkan kepada masa depan kepada tangan Tuhan. Dan saya serahkan kepada Tuhan
gereja yang saya melayani, semua pekerjaan tugas yang saya punya ini serahkan kepada Tuhan. Pada saat saya melihat keadaan saat ini, pada saat saya berusaha melakukan sesuatu, dan pada saat Tuhan berbuat sesuatu, itu sudah jauh berbeda. Setiap kali saya melihat Tuhan memimpin kedua anakku, saya merasa bahagia sekali. Kadang ada beberapa orang membawa anak-anak muda untuk memberi konsultan kepadaku. Pada saat saya memberi konsultan kepada mereka, saya sesungguh dapat melihat mereka berusaha membesarkan anaknya dengan baik-baik. Soal untuk pengampunan dosa juga sama. Kalau kita berusaha untuk menerima pengampunan dan Tuhan Yesus bekerja, itu tidak sama sekali membandingkan. Karena manusia tidak dapat percaya Tuhan, mereka berusaha mengampun dosa dirinya sendiri. Dan mereka sudah berusaha membesarkan anaknya dengan dirinya sendiri. Mereka berusaha menjadi berbahagia dengan dirinya sendiri. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak sama sekali membandingkan dengan pekerjaan kita. Pada saat saya menyerahkan semua segala kehidupanku kepada Tuhan, sudah jauh berbeda. Pada saat Maria berpikir, kalau perutku menjadi besar, bagaimana kata Yusuf? Atau tetangga-tetangga, apakah mereka berpikir bahwa aku berbuat zina? Bagaimana ini? Kalau dia tenggelam dalam pikiran-pikiran begitu, bagaimana Maria dapat berani berbuat begitu, mengikut kehendak Tuhan? Tetapi Maria tidak berpikir begitu. Kalau inilah kehendak Tuhan dan dia akan melakukan semuanya, semua urusan adalah tanggung jawab Tuhan, dia akan menyelesaikan semuanya. Semua sungguh hamba Tuhan akan berpikir begitu. Sesungguh hamba Tuhannya, walaupun pekerjaan mereka tidak menjadi kelihatannya berhasil, mereka tidak khawatir. Yang seperti kayak pegawai negeri, mereka menerima gaji dari pemerintah kan? Ya, kalau kita hidup untuk Injil Kerajaan Surga, betapa indahnya ini. Dan kenapa Tuhan tidak akan menerima semua urusan kita? Pasti Tuhan akan menerima semua permasalahan kita dan kendalikan. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, jadi mereka berusaha menjaga dirinya sendiri dan mereka berusaha untuk kehidupan dirinya sendiri. Pada saat mereka merasa susah dalam keadaan, dalam pelayanan misi, mereka takut dan tenggelam dalam kegelapan dan kekhawatiran dan tidak fokus pelayanan Tuhan. Mereka tidak dapat melanjut pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia dapat melaksanakan pelayanan Injil yang khusus, yang berkat ini, walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan? Memang pelayanan penginjilan ini adalah yang besar dan indah sekali, tetapi tidak akan terjadi kecuali iman kepada Tuhan. Dan kami mengikuti dalam semua segala pekerjaan dan menjaga dirinya sendiri dan berusaha mempersiapkan masa depan kita, berusaha membesarkan anak dengan baik-baik. Orang-orang yang tersebut itu tidak cocok untuk pelayanan misi, untuk penginjilan. Walaupun mereka berusaha sesungguh hatinya, tetapi Tuhan tidak akan bekerja di dalamnya. Kalau seseorang mau mengikut pekerjaan Injil ini, terlebih dahulu mereka harus menyerahkan dirinya sendiri kepada Tuhan seperti Maria. Aku ini adalah hamba-Mu Tuhan, jadikanlah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Ini adalah hamba-Mu, menggunakan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mulai saat itu, Tuhan, Engkau akan menanggung jawab semua kepercayaanku dan kehidupanku. Mulai saat itu, Tuhan bekerja melalui Maria. Mulai saat itu, tangan Tuhan menjaga Maria dan memimpin Maria dengan baik-baik. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, mereka melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka masih memegang urusan dirinya sendiri. Kenapa Maria berkata ini kepada Tuhan adalah dia serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan diri kepadamu Tuhan.
Kalau misalnya ada seseorang menyewa mobil saya, lalu saya jelaskan ini mobil ciri-cirinya begini, ada masalah di sini, ada yang lain, dan lalu saya memberikan kunci kepadanya. Kalau saya memberi kunci kepada teman, artinya saya memberi semua mobil kepadanya. Dan dia akan memakai ban, memakai rem, dan setir semuanya. Ya kan? Dia tidak akan menulis, aku akan pinjam kursi di mobilmu, aku akan pinjam ban di mobilmu, akan sewa setir mobilmu. Tidak ada yang sewa atau pinjam mobil dari teman seperti begitu. Dan kalau memberi kunci, semuanya yang termasuk mobil telah serahkan kepadanya kan? Seperti begitu Tuhan berkata kepada Maria, aku akan menggunakan tubuhmu, aku akan bekerja melalui tubuhmu, serahkan tubuhmu kepadaku. Tuhan berkata ini kepada Maria. Jadi Maria juga setuju, iya Tuhan, aku adalah hamba-Mu Tuhan. Apa saja yang kehendak-Mu menggunakan tubuh ini kepadamu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dia menyerahkan kehidupan dirinya sendiri kepada Tuhan maksudnya. Mulai saat itu Tuhan bekerja di dalam kehidupan Maria dengan berkuasa besar. Tuhan Yesus, inilah cara bagaimana Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini. Ini kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan dengan cara ini Tuhan melahirkan dalam hati orang masing-masing. Seperti Maria dibutuhkan untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan untuk melahirkan Yesus Kristus dalam masyarakat, Tuhan butuh hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa berpikir kalau saya berkhotbah dengan baik itu sudah cukup katanya. Kalau mereka ada yang berpikir aku menginjili dengan baik-baik, jadi aku sudah cocok. Tetapi mereka tidak tahu tentang Tuhan dengan baik-baik. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mereka seharusnya menyerahkan semua permasalahan mereka kepada Tuhan. Kalau tubuhnya, keluarga, rumah, anak, uang, semuanya harus serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan menggunakan semua segalanya sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi sampai sekarang ini adalah tubuhku sendiri, tetapi ini menjadi tubuh Yesus, tubuh Tuhan. Mulai saat itu Tuhan bekerja ke dalam hati orang ini. Banyak orang sudah mempunyai hati untuk melayani Tuhan, untuk Injil Tuhan, tapi masih tidak lepas kehidupan di dalam tangannya. Jadi ini menjadi permasalahan dalam pelayanan misi, menjadi kesusahan kepadanya. Jadi Tuhan mulai bekerja ke dalam Maria. Jadi dengan alami anak membesarkan dalam perutnya, kandungannya, lalu sesuai dengan janjinya dia lahir dalam Bethlehem. Lalu dengan janji Tuhan, nubuatan Tuhan, dia pindah ke Mesir. Dan dengan ini Tuhan bekerja melaluinya. Jadi Tuhan Yesus yang mulia datang di bumi ini. Dan untuk menyelamatkan semua orang di dunia, Maria sudah bekerja bagus di dalamnya. Seperti Tuhan menggunakan Maria, seperti begitu Tuhan memakai kita. Tuhan berkata kepada kita dengan firman-Nya. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, biar Tuhan menggunakan kita dengan sepuasnya. Semua tanganku, keluarga, uang yang milik kita menjadi milik Tuhan. Mulai saat itu Yesus Kristus sesungguh bekerja. Mulai saat itu Tuhan Yesus bekerja dan Dia akan menggenapkan sesungguhnya kehendak Allah melalui kita. Ini adalah hal-hal yang istimewa, yang sangat berharga. Ya kan?
Pagi hari ini juga Tuhan berkata kepada banyak orang, seperti Dia berkata kepada Maria, "Aku akan melakukan sesuatu kepadamu melaluimu. Aku akan menyelamatkan satu negara di Afrika melalui Anda. Untuk kamu, saya akan menyelamatkan satu kota. Melalui kamu, aku akan menanam Yesus dalam orang-orang di Chicago, Amerika." Ya Tuhan, jadikanlah itu kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Dengan ini kami serahkan tubuh dan hati kepada Tuhan. Jadi walaupun ini tubuh dan hati dirinya sendiri, tetapi tidak akan melaksanakan sesuai dengan keinginan kita, tetapi keinginan dari Tuhan. Dan lalu Tuhan akan bekerja di dalam hati orang seperti itu, dan pekerjaan Tuhan akan tetap dinyatakan besar-besaran di dalamnya. Tuhan Yesus selalu sampai sekarang terus bekerja seperti begitu. Ini yang kita harus belajar dari Maria. Aku adalah hamba-Mu Tuhan. Aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Aku adalah milik-Mu Tuhan. Menggunakan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mulai saat itu Tuhan bekerja di dalam hati kita. Dan kita akan hidup dengan mulia, dan kita akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam bumi ini ada banyak orang yang berusaha melayani Tuhan, tapi jarang ada orang menyerahkan total dirinya sendiri kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki menyatakan kebenarannya melalui orang seperti Maria. Mari kita lanjut sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.